Jadi hadirin, mungkin sebelumnya, nifak itu kan nggak sesuai antara lesan dengan hati. Okay? Nifak itu tidak sesuai antara antara lesan dengan hati. Okay? Lesan dengan hati. Maka munafik yang besar itu adalah jika yang tidak sesuai niku urusan yang besar. Okay? Urusan yang besar, yakni urusan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Maka ini munafik besar. Nah, maka ciri-cirinya ini, pertama adalah mendustakan Rasulullah Muhammad SAW. Oke, jadi mendustakan Rasulullah itu maksudnya boten ngandel kali Kanjeng Nabi. Oke. Boten ngandel kali Kanjeng Nabi. Oke. Jadi kalau seseorang niku boten ngandel kali Kanjeng Nabi, dia adalah tanda nifak besar. Oke. Ya, ini tandanya yang pertama. Jadi mendustakan Rasulullah Muhammad SAW. Jadi boten ngandel kali Kanjeng Nabi. Lesane muni wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini syahadat atau syahadat nggih. Orang kalau mengatakan syahadat pasti dia akan menyebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kenyataannya dia boten ngandel. Buktine misalkan Nabi cerita masalah neraka, boten ngandel. Kanjeng Nabi menceritakan masalah surga, boten ngandel. Okay. Maka ya ini namanya mendustakan. Okay. Namanya jenis gak percaya. Okay. Ini mendustakan. Ini adalah tanda-tanda munafik. Okay. Jadi boten ngandel. Buktinya boten ngandel. Boten ngandel kan jero ati. Buktinya adalah dia tidak melaksanakan sebagaimana perintah Rasulullah. Dia tidak melaksanakan sebagaimana perintah Rasulullah dan tidak menghindari sebagaimana larangan-larangan Rasulullah. Gak ngandel berarti kan. Seperti ngeten jenengan tengene Pak Dokter. Buktine ngandel enggak dilakoni ya. Nggih, buktine ngandel niku lak dilampahi. Misalkan doktere ngutus napa? Poso, nggih poso. Doktere ngutus napa? Minum obat sehari 3 kali, nggih 3 kali. Dan niku nek pancen napa? Niki percaya kali Pak Dokter mesti dilakoni. Nah sama. Maka buktinya seseorang itu mendustakan Rasulullah atau mendustakan pelajaran Rasulullah adalah boten nglampahi. Kemudian yang kedua adalah membenci Rasulullah atau membenci risalah yang dibawa beliau. Ini tanda-tanda munafik besar. Hati-hati ini. Ancamannya berat sekali. Apa? Membenci. Pas ketemu sama kenal ya membenci apa? Membenci Rasulullah. Jadi ini juga harus kita hati-hati diri kita ini biar nggak termasuk orang yang membenci Rasulullah. Bagaimana membenci Rasulullah? Untuk mengenali seorang itu benci apa tidak, itu kita bisa kenali dari kebalikannya. Kebalikannya. Kebalikannya tiang benci ini apa sih? Sayang. Kebalikan yang benci itu sayang. Nek tiang boten sayang berarti niku cenderung benci. Boten kok gampang kok. Nggak bisa separuh-separuh itu nggak bisa. Sebenarnya kecondongannya jelas. Maka orang yang misalkan Kanjeng Nabi dihina, Kanjeng Nabi dinyek, Kanjeng Nabi diolok-olok, kok mendel mawon, maka yang jelas dia sudah tidak sayang. Yang jelas dia sudah tidak cinta. Maka bisa jadi kecenderungannya dia sudah benci dengan Rasulullah. Jangan-jangan saat Rasul dihina, dia malah ikut bantu yang menghina. Paling enggak dia tidak pernah menegur orang yang menghina. Niki tanda Rasulullah, dia benci pada Rasulullah. Ini tanda kemunafikan. Hati-hati. Jadi kalau kita mengaku umat Kanjeng Nabi, mengaku cinta Kanjeng Nabi, mestinya saat Kanjeng Nabi niku dihina, saat Kanjeng Nabi niku dicaci maki orang, kita mestinya tandang nggih, wong kita ni umat kok. Kayak nek jenengan cinta kali
garwane. Kalau dihina kan jenengan tandang. Jenengan akan berusaha menolak, akan berusaha mengklarifikasi, berusaha untuk menjelaskan, ya, sehingga tidak dicaci maki orang, tidak dihina-hina orang. Ya. Maka disitulah apakah kita termasuk orang yang benci apa cinta dengan Kanjeng Nabi, ketinggal dari bukti ini. Tidak bisa ngomong-ngomong tok, aku cinta Kanjeng Nabi, ngomong tok ben saged. Ada buktinya. Ya, buktinya? Buktinya adalah dari tadi, ya. Apakah kita peduli dengan urusan Kanjeng Nabi atau tidak? Ya. Nek didhawuhi kali dawuhi Kanjeng Nabi, mestine nek wong cinta niku tandang, napa? Semangat. Ya. Nah, yang ketiga, tandanya adalah merasa senang dengan kekalahan Islam. Atau tidak suka kalau agamanya menang. Ya, ini gandengannya niki. Ya. Jadi orang yang tanda munafik besar ini niku mbon sampai seneng kali agama Islam sampai seneng. Nggih. Sehingga nek umat Islam niku digawe kalah-kalah. Dia niku enggak kemerenyeng blas, enggak greget blas, nggih. Enggak begitu menolak, berusaha memperbaiki nama mboten. Agama Islam niku Kanjeng Nabi sama nyontohaken pelaksanaannya, nggih. Kanjeng Nabi sama nyontohaken pelaksanaannya. Beliau memberi contoh pada kita bagaimana melaksanakan agama Islam dengan benar, nggih. Contoh sing kula aturaken niku nggih. Islam niku mboten namung damel awak dhewe. Nggih. Jenengan pun pinter agama, pun ngerti. Niku jangan berhenti di situ. Sebarkan kepada saudara kita, anak kita, suami atau istri kita, sebarkan. Ini kewajiban. Kanjeng Nabi rumiyin ngutus para sahabat, hadirin. Ngutus sahabat Nabi untuk menyebar. Enten tengene negara Persia, enten tengene pundi negara Mesir nggih, untuk mendakwahkan Islam niki. Lho nek pancen Islam niki digawe dhewe-dhewe, nggih, didamel awake dhewe. Lah napa Rasulullah ngutus sahabat Nabi untuk dakwah ke sana kemari. Lho nek pancen Islam ini cukup buat diri sendiri. Ndak usah ke sana. Maka kalau kita mencontoh Kanjeng Nabi mestine Islam ini gak digawe dhewe. Wes penting awakku apik, mboten cukup, ndak selesai itu, belum. Ingat dalam Al-Qur'an surat Al-Ma'arij ayat 11 sampai 15, itu ada Allah menceritakan tentang bahayanya orang yang tidak peduli dengan orang lain, akan dituntut di akhirat. Jadi kalau kita sekarang ini sudah baik, alhamdulillah. Tapi jangan cukup itu toh. Jangan harus berusaha memperbaiki orang lain. Semampunya sampaikan, mungkin di tempat kerja, nggih. Sing dereng salat, ingatkan salat. Nggih, mungkin tetangga kanan kiri sing belum ngerti ngaji, ajarkan. Mungkin belum ngerti baca Fatihah, ajarkan. Seperti itulah Islam itu, nggih. Jadi kenapa? Karena pada saatnya nanti akan di akhirat itu akan dituntut, orang-orang akan saling menuntut. Insya Allah akan kita bahas di tema-tema berikutnya tentang keadaan di alam akhirat, di alam mahsyar saat orang saling menuntut antara satu dan yang lainnya gara-gara masuk neraka. Jadi orang masuk neraka itu jangan dikira terus purun nrimo ngoten. Yang neraka niku mboten terus purun nrimo, kamu neraka nggih, mboten saged, ndak begitu. Mereka itu berlarian kemudian dicegat oleh para malaikat, dilemparkan ke neraka. Lho untuk pundi niku enten ayate. Tengene surat Al-Mulk Tabarok sing diwaos niku. Itu Allah dawakan kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kullama ulqiya. Setiap kali dilemparkan, menggunakan kata-kata dilemparkan. Jadi penghuni neraka itu dilemparkan ke dalam. Kenapa? Karena mereka nggak mau. Mereka berlarian, dicekal kali malaikat, diuncal mlebu ngene neraka. Mereka itu tidak hanya tidak mau, mereka juga akan mencari kambing hitam
nyalahne sinten mawon. Dia akan menyalahkan anaknya, menyalahkan istrinya. Wes pokoknya ya carane kersane hukumane dikurangi. Nggih. Dia menyalahkan semua orang, mengkambing hitamkan orang lain. Makanya hati-hati, nggih. Hati-hati karena kita ketemu dengan anak, ingatkan dia dengan yang baik, ingatkan tentang masalah ketaatan kepada Allah. Ketemu kali bojo, ingatkan ketaatan kepada Allah. Ketemu kali tonggo, ingatkan ketaatan kepada Allah. Ngoten terus mawon. Kenapa? Karena pada saat nanti di akhirat kita bisa termasuk dituntut sama dia kalau dia masuk neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Insyaallah kita akan bahas lebih detail di tema-tema lain insyaallah. Jadi ini kembali niki ciri-ciri nifak besar. Jadi ada 3 ini. Orang-orang yang munafik besar ini, tandanya niki. Jadi Islam niku saat mau diterapkan niku malah protes. Misalkan enggal niki, sing kula contohkan enggal niki, ada Islam kan ngelarang maksiat, ngelarang ngelarang adanya gambar-gambar atau perilaku maksiat, dilarang dalam Islam. Lalu terus kemudian ada yang mengusulkan mau diterapkan berupa aturan. Jadi peraturan tenggene negara niki tentang peraturan pornografi, tentang undang-undang pornografi, anti pornografi. Sehingga tiang-tiang sing ngelampahi awan-awan niku badhe dihukum. Lho ngoten kata sing protes, kata sing protes. Dan sayangnya yang protes itu mengaku Islam juga. Lho ini gak cocok kan ini. Padahal ajaran Islam sudah mengajarkan untuk menolak atau menahan dari maksiat. Lah saat ini aturan agama diterapkan oleh negara tambah muring-muring. Ini perlu dicek. Jangan-jangan ada bibit kemunafikan besar. Karena nggak ngerti itu adalah aturan dari Allah. Wallahu a'lam. Kita doakan semua dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.